cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku, penuh cintamu. Kasihmu nyata, karyamu ada, sempurna di dalamku. Hatiku terkaku melihat apa yang Kau perbuat. Mulutku memuji, tanganku terangkat menyembahmu. Hatiku terkaku melihat apa yang Kau perbuat. Mulutku memuji, tanganku terangkat menyembahmu, Yesus. Di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku, penuh cintamu. Kasihmu nyata, karyamu ada, sempurna di dalamku. Hatiku terkaku melihat
melihat apa yang kau perbuat. Mulutku memuji, tanganku terangkat menyembah. Puji Tuhan, kita boleh beribadah lagi di hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan, amin. Hari ini saya undang semuanya untuk lebih memfokuskan hati kita kepada Tuhan, karena kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Karena kita percaya karyanya sempurna, ajaib, dan mulia, amin. Amin. Yang percaya sama-sama katakan, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu setia selamanya. Katakan lagi, karyamu sempurna Tuhan, karyamu sempurna, amin. Ajaib dan mulia, Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Gungkan Engkau, Kau yang termulia Tuhan, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan lagi, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, karyamu sempurna, amin. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sempurna, ajaib dan mulia, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan lagi, karyamu sempurna, karyamu sempurna, ajaib Tuhan, amin, amin. Haleluya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang setia. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu setia selamanya. Katakan lagi dengan lembut, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia,
kasih-Mu terindah. Katakan selamanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Karya-Mu sempurna, ajar dan-Mu, amin. Tuhan, inilah pernyataan kami kepada Engkau Tuhan. Buktikan kasih-Mu Kepada aku, agungkan Engkau. oh Yesus termulia, kasih-Mu terindah Selamanya. katakan lagi. Karya-Mu sempurna, Ajar dan mulia. penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kami agungkan Engkau yang terindah Tuhan. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selama. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Engkau yang terindah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah yang indah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau ada selalu bersama dengan kami, yang siap memuji Tuhan dan bersuka cita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita ingin memberikan yang lebih baik lagi buat Tuhan, amin. Amin. Lebih semangat lagi, amin. Amin. Amin, haleluya. Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah
Haleluya. Semua orang boleh bertepuk tangan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Let's go. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kusamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan Tuhan dengan batu tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau benar, Kau pegang awalnya aku. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau, amin, tak akan ku ragu. Menjadi hidupku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin, ada Tuhan. Amin. Tuhan aku pilih, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awalnya, haleluya. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Semua. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal yang akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan besar. Semesta alam memuja Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang haleluya, amin. Engkau Allah yang luar biasa. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kalau kami ingin lebih lagi, Tuhan membawa hati kami, membawa hidup kami menjadi persembahan yang harum di
dan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku.
Engkau tahu apa menjadi kerinduan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah sahabat kami, Tuhan kami, Engkau Bapa kami. Engkau tahu yang menjadi keperluan kami Tuhan. Mari saudara datang kepadanya, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, dan kami perlu Engkau selalu di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ku membawa hatiku. Nyanyi dengan penuh iman, dengan penuh kerinduan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa ini kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau, karena Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak karena syukirilah dan inilah inilah persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hatiku, ku membawa hatiku. Ini kami Tuhan, Haleluya, kita seorang haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan. Terima kasih. 1 minggu terakhir ini kami tetap bisa berdiri tegak. Kami bisa melewati hari-hari. Mungkin dalam 1 minggu terakhir ini Engkau belum memberikan jawaban kepada kami atas doa-doa yang kami berikan kepada Engkau. Tapi hari ini dengan kedatangan kami beribadah kepada Engkau, ini menyatakan bahwa kami datang kepada Engkau bukan karena Engkau selalu memberikan jawaban kepada kami. Bahkan sampai 1 minggu terakhir mungkin jawaban itu belum terkunjung datang dalam kehidupannya kami. Tapi kami sungguh-sungguh mau belajar Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Engkau.
Itu karena kami sungguh-sungguh mengasihi dengan tulus hati kami yang terdalam. Hari ini Tuhan, kami percaya kalau Engkau belum menjawab doa kami, tapi kami percaya Engkau pasti akan menjawab doa kami. Dan hari ini kami mau belajar, kami membuka hati kami, pikirannya kami. Bukan sekedar kesibukan yang mengisi kehidupannya kami, tapi hari ini kami mau konsentrasi. Biarlah isi hati Tuhan, perkataan Tuhan masuk dalam hati kami, menyinari hati kami, menguatkan hati kami. Dan hari ini Bapa, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh bisa mudah dimengerti. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum saya berkhotbah, izinkan saya seperti biasa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto, dan saya saat ini mempunyai 3 orang anak. Dan saya selaku gembala di gereja MDC Masa Depan Cerah di Bandar Lampung, dan juga saya sebagai pemimpin kesan atau kalau di luaran biasa disebut pemimpin komsel. Dan hari ini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Roni Setiawan. Ya, bisa bangkit berdiri Pak Dokter. Ya, beliau adalah orang yang memberkati kita semalam. Beliau adalah ya orang yang mengisi seminar waspada stroke, dan isinya sangat luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pak Dokter. Hari ini khotbah saya berjudul 3 alasan kenapa Anda harus menjaga hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua pasti mengenal kata jantung. Setuju? Atau bahasa Inggrisnya adalah heart, di mana memiliki arti secara harafiah. Atau harafiah itu apa? Arti secara dari namanya, yaitu sebuah organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Dan kata jantung ini juga memiliki arti secara kiasan. Ketika kata tersebut dimasukkan ke dalam arti kiasannya, maka di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata jantung atau heart diterjemahkan sebagai hati. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Izinkan saya bacakan untuk saudara semua. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari ayat-ayat yang baru saja saya bacakan buat saudara, Allah melalui si penulis kitab Amsal ini menempatkan dirinya sebagai seorang bapa yang sedang berbicara kepada anak-anaknya, yaitu adalah kita semua yang adalah sebagai umatnya. Di ayat yang ke-20 saudara perhatikan, dia berkata kepada kita agar anak-anaknya itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh perkataan yang ia ucapkan. Karena perkataan yang disampaikan adalah hikmat, katakan hikmat, yang sangat penting. Dan di ayat yang ke-21 ditulis bahwa kita harus menyimpannya di dalam lubuk hati kita. Apa itu lubuk? Lubuk itu artinya cekungan paling dasar dari sebuah perairan atau sungai. Jadi artinya hikmat Tuhan kalau mau bekerja dalam diri kita, itu harus meresap sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kita. Bukan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan saudara. Masih mending masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu masih mending saudara, masih dicerna saudara ya. Dan jikalau kita menjalankan kata-kata hikmat tersebut seperti di ayat yang ke-20 dan yang ke-21, ternyata akan membuahkan hasil hidup yang indah seperti tertulis di ayat yang ke-22, yaitu membuahkan kehidupan dan kesembuhan. Namun buah kehidupan yang dihasilkan dari hikmat ternyata sangat bergantung dari satu hal,
yaitu kondisi kesehatan hati. Katakan kesehatan hati. Makanya di ayat yang ke-23 Tuhan berfirman agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hari ini kita akan belajar sama-sama ada 3 alasan kenapa kita harus sungguh-sungguh menjaga hati seperti yang Tuhan firmankan. Yaitu karena yang pertama adalah hati adalah tempat dari pusat kehidupannya kita. Jadi saudara, kata hati dalam bahasa Inggris yaitu adalah heart atau jantung, di mana kata tersebut merupakan terjemahan dari kata leb dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Lama, maupun kata kardia dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru. Kata jantung secara harfiah atau sesuai dengan arti namanya, kita semua pasti setuju. Jantung adalah organ tubuh yang sangat penting. Setuju nggak saudara? Coba pegang jantungnya saudara. Jantung di sini saudara, bukan di sini saudara ya. Ya, coba pegang jantungnya. Berdetak nggak saudara? Kalau ada yang nggak berdetak, saya yang kaget saudara. Kok bisa datang ke sini? Demikian pula dengan arti jantung secara kiasan, yaitu yang diterjemahkan sebagai hati. Ternyata hati juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupannya kita. Karena asal mula kata hati yang dari bahasa aslinya yang tadi saya bilang adalah leb dan kardia, ternyata mempunyai arti yaitu tempat bagi orang untuk berperasaan, berpikir dan berkehendak. Contoh, di mana hati sebagai tempat orang untuk berperasaan adalah seperti yang ditulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sedangkan hati sebagai tempat untuk orang berpikir, hal itu dapat dilihat di 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan Daud berkata dalam hatinya. Di mana ayat tersebut tertulis tentang Daud yang berkata atau berpikir di dalam hatinya saat mengalami kejaran dari Saul. Selanjutnya adalah hati sebagai tempat untuk orang berkehendak atau punya niatan. Hal itu dapat dilihat dalam Yehezkiel pasal yang ke-38 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Di ayat tersebut ditulis tentang niatan untuk berbuat yang timbul awalnya dari dalam hati. Jadi Alkitab saudara menjelaskan bahwa hati secara kiasan merupakan tempat bagi orang untuk berperasaan, berpikir dan berkehendak. Dengan kata lain, hati adalah tempat dari pusat kehidupannya kita. Setuju gak saudara? Sehingga memang sewajarnya di kitab Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 mengatakan hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Pertanyaannya adalah, apa itu arti waspada? Kata lain dari waspada adalah berhati-hati. Setuju? Dengan secara sengaja dijaga dan dikondisikan pengamanannya. Jadi ada seorang gembala gereja MDC Bandung bercerita mengenai ketatnya penjagaan ruang kerja Panglima TNI di markas besar TNI di Cilangkap dekat kota Jakarta. Suatu hari beliau diundang ke markas besar TNI untuk menemui Panglima TNI di kantornya. Untuk masuk ke ruang kerja TNI, dia harus melewati pemeriksaan keamanan yang berlapis-lapis. Di pintu gerbang markas TNI, dia harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan pos jaga. Lalu ketika dia akan masuk ke dalam gedung tempat Panglima berkantor, dia harus melewati pemeriksaan dari petugas penerima tamu. Naik ke lantai 2, tempat kantor Panglima berada. Kembali dia harus melewati pemeriksaan lagi. Untuk masuk ke ruang kerja Panglima, dia harus melewati sebuah lorong. Di ujung awal dari lorong tersebut ada sebuah plakat dengan tulisan wilayah terbatas. Wilayah terbatas artinya wilayah tersebut terbatas dan hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang telah mendapatkan izin untuk bertemu dengan Panglima. Di dekat plakat tersebut duduk beberapa anggota TNI yang menjaga. Pertanyaannya, kenapa penjaganya seketat itu?
Karena di tempat itu ada seorang panglima TNI berkantor, setuju? Yaitu seorang pribadi yang memegang komando atau keputusan atas seluruh tentara nasional di Indonesia ini, saudara. Makanya tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam area tersebut. Sebelum masuk ke ruang panglima, dia dan beberapa rekannya dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu yang disiapkan. Saat sementara duduk di ruang tamu tersebut untuk menunggu panglima TNI, Gembala MNIC Bandung ini ada sedikit ngobrol dengan seorang perwira yang duduk di sampingnya dengan berkata, "Wah Pak, penjagaannya ketat sekali ya." Perwira tinggi itu menjawab sambil tersenyum, saudara. "Ya, memang mungkin ada orang-orang yang dapat menyelinap masuk ke dalam ini, tapi bagi orang ini untuk keluar lagi dalam keadaan aman, kami tidak menjamin." Saudara perhatikan, seketat itulah penjagaan ruang kerja seorang panglima TNI. Dan karena mereka sadari, kenapa? Karena mereka sadari di situ ada pribadi yang sangat penting dan berharga yang harus dijaga dengan penuh waspada di kantor tersebut. Pertanyaannya, apakah kita selama ini menyadari kalau hati kita adalah bagian penting dalam kehidupannya kita? Dikatakan tadi, hati adalah tempat untuk berperasaan, berpikir, berkehendak. Artinya, hati adalah tempat dari pusat atau inti dari segala kehidupannya kita. Untuk itu, menjaga kesehatan hati harus seserius seperti halnya pengamanan sekelas panglima TNI. Atau seperti halnya saudara sedang menjaga harta berharga yang kita punya dalam kehidupannya kita. Saudara gak mungkin simpan emas di kandang anjing, saudara. Setuju? Contoh, anak muda ada yang bilang begini, kalau hari Minggu oke, buat Tuhan aku ke gereja. Doa mah aku doa kok. Tapi kalau habis makan aku harus itu dulu bro. Ngerti ya? Enak soalnya, ngepas di mulut. Terus nongki malam sampai pagi itu harus ada korek sama bukaan botol, sis. Itu baru enjoy hidup. Ada orang ya saudara kecanduan akan hal tertentu seperti itu. Sebenarnya masalah kecanduan itu bukan kecanduan akan hal tertentu yang kita sulit lepaskan. Masalahnya itu bukan di situ sebenarnya. Masalah dia sebenarnya adalah ada ruang kosong di lubuk hati terdalam yang dia kasih kesenangan dunia untuk masuk ke dalam hatinya. Ingat saudara, yang tadi kita baca di Amsal pasal yang keempat ayat ke-21 tentang lubuk hati, cekungan terdalam dari sebuah perairan. Artinya ada bagian terdalam dalam hati kita yang sesungguhnya belum diberikan kepada Tuhan. Lalu dia isi ruang kosong itu dengan hal yang sifatnya candu. Kalau hati itu dipenuhkan oleh Tuhan, Anda tidak akan kecanduan. Digoda mungkin masih bisa, dicobai iya, sesekali hampir jatuh iya bisa, itu bisa terjadi. Tapi kalau kita sadar hati adalah harta berharganya kita, katakan hati adalah harta berharganya kita. Cuma pribadi yang paling bertanggung jawab yaitu Tuhan saja yang boleh isi hati kita. Kita nggak akan menjadi orang yang sakau, yang nggak bisa lepas dari kecanduan itu. Saya mau tanya saudara, kalau saudara sakit karena candu itu, temen nongkrong saudara mau nggak ganti biaya pengobatannya? Paling juga urunan ala kadarnya saudara. Tapi aku ingat sih siapa yang pertama kali ngajarin aku nyundut? Pokoknya aku mau cari dia buat ganti biaya sakit aku sekarang. Bisa nggak begitu? Nggak bisa saudara. Teman saya ada pulang mabok jam 1 pagi, nyetir nggak sadar, mobil sedannya sudah masuk ke dalam kolong truk. Padahal truknya posisinya diam saudara, nggak jalan saudara. Untung dianya nggak apa-apa, tapi mobil sedannya ringsek parah saudara bagian depannya. Pertanyaannya, apakah teman mabok dia mau ganti kerugian dari hasil itu? Tidak ada. Gak ada yang tepuk tangan. Ini ilmu bagus nih saudara.
Ada seorang yang bercerita kepada saya, "Pak, sampai sekarang saya masih sedih sekali." Dia cerita sambil menangis. Anak saya yang ketiga meninggal setahun yang lalu. Saya sungguh punya kenangan yang indah sama dia. Saya bilang sama beliau, "Tapi Yesus nggak tinggalkan Om kan?" "Iya Pak, Om, betul. Anak adalah harta berharga kita. Tapi ingat Om, hati juga hartanya berharganya kita. Hati adalah harta berharganya kita juga. Tuhan gak mau saudara sisa hidup Om hidup dalam kesedihan. Orang yang kita sayangi bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita." Saudara yang terkasih, dengar baik-baik. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami kesedihan, pergumulan, dengar baik. Di Alkitab dikatakan Tuhan adalah Immanuel, yang artinya adalah Tuhan selalu bersama dengan kita, bukan di saat suka saja. Bersama dengan Tuhan kita akan menjadi kuat, menanggung segala sesuatu. Saudara, cara Tuhan itu tidak bisa kita ukur, saudara. "Pak, tapi dia tutup pintu di sebelah sini, Pak. Apakah itu artinya Tuhan sedang meninggalkan saudara?" Tunggu dulu saudara, dengar baik. Kalau dia sedang tutup pintu di sebelah sini, artinya dia lagi bersiap buka pintu di sebelah sana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Kita nyanyi satu lagu. Saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kita nyanyi lagi dari awal. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ada contoh lain saudara, reuni. Boleh gak reuni itu saudara? Gak dosa ya reuni ya. Silakan aja kalau saudara mau reuni teman-teman sekolah. Tapi ada reuni-reuni tertentu yang gila. Dengan peraturan hadir boleh, tapi tidak boleh membawa istri atau suami. Itu reuni masalah saudara. Waspada. Katakan waspada saudara. Tujuannya apa? Tujuannya apa coba saudara? Tidak boleh membawa suami atau istri.
Lalu di reuni itu berkumpullah dengan mantan-mantan kekasih. Dulu aku suka sama kamu ya, kan kamu juga suka sama aku ya dulu ya. Akhirnya di reuni itu ngobrol lah, gimana kamu sekarang, apa kabar, anak kamu berapa. Curhat-curhatan, lama-lama saudara apa? CLBK. Saudara tahu CLBK apa? Cinta lama belum kelar saudara. Ayo waspada, katakan waspada. Apapun kegiatannya hari-hari ini saudara, kalau saudara tahu itu potensi bisa nyerempet ke berbuat dosa, jangan lakukan. Poin yang pertama, hati adalah harta berharga dalam hidup kita. Jadi perhatikan sungguh-sungguh kesehatan hati kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, hati akan mempengaruhi seluruh kehidupannya kita. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat ke-23 ditulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara perhatikan kalimat karena dari sanalah terpancar kehidupan. Artinya firman Tuhan ini menyuruh kita agar menjaga hati, karena dari hatilah, katakan dari hati, akan terpancar kehidupan saudara. Memancar itu artinya bersinar, setuju? Artinya kehidupan kita akan semakin bersinar kalau hati kita terjaga saudara. Pada generasi pertama bangsa Israel, yaitu mereka yang keluar dari negeri Mesir dan yang dari peristiwa dicatat dalam kitab Keluaran maupun Ulangan, mereka sudah melihat dan mengalami berbagai mujizat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya mereka. Mujizat-mujizat yang luar biasa, terbelahnya laut Tebrau sehingga mereka dapat menyeberang di atas tanah yang kering, sedangkan tentara Mesir yang mengejar mereka seluruhnya tewas tenggelam di laut yang sama. Lalu sepanjang perjalanan di padang gurun, yaitu di antara Mesir dan negeri Kanaan yang Allah janjikan kepada mereka, setiap hari Allah menurunkan mana, yaitu roti dari surga untuk memelihara mereka. Setiap hari tanpa sekalipun Allah lalai dalam menepati janjinya. Tetapi sayang saudara, mereka tidak menjaga hati mereka. Seharusnya hati mereka dipenuhi dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan buat mereka. Tapi justru perjalanan mereka dari Mesir sampai Kades Barnea yang terletak di perbatasan negeri Kanaan dipenuhi dengan kata-kata ngedumel yang mereka ucapkan. Belum lagi kata-kata marah yang mereka ucapkan, pemberontakan yang mereka lakukan ketika mendengar laporan tentang negeri Kanaan yang disampaikan oleh 10 orang dari antara 12 orang pengintai yang dikirim Musa untuk meninjau negeri tersebut. Akibatnya semua mereka tidak diizinkan Allah memasuki negeri Kanaan, kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena Kaleb dan Yosua telah menjaga hati. Katakan menjaga hati mereka dengan segala kewaspadaan. Itu sebabnya mengapa kita perlu menjaga hati kita? Sebab keadaan hati kita akan mempengaruhi seluruh kehidupannya kita, bahkan masa depannya kita. Di sekolah minggu gereja kita, Joy Kid, saat ini bukan kebetulan saudara, kalau di bulan ini temanya sama dengan ibadah umum yang kita hadiri, membahas kitab Amsal. Saudara bisa lihat gambar di layar. Iya saudara, itu anak saya, mohon maaf, fotonya seperempat layar diisi oleh pipi dia saudara ya. Aslinya sebenarnya ramping kok saudara, cuma ambil sudut fotonya aja yang kurang tepat. Jadi anak sekolah minggu dapat tugas setiap hari saat ini harus baca satu pasal di kitab Amsal sesuai dengan tanggalnya. Kalau tanggal 5 ya bacanya Amsal pasal yang ke-5. Dan harus ambil satu ayat yang merema. Maksudnya adalah yang menurut mereka itu adalah ayat yang paling mengena untuk pembelajaran hidup mereka di pasal tersebut. Awalnya anak saya bingung, apa sih Pi maksudnya rema? Saya ajarkan ke anak saya tahapan-tahapannya. Yang pertama, saya ajak anak saya baca total seluruh ayat di pasal tersebut di hari itu. Yang kedua, dari baca Amsal satu pasal itu, coba ambil satu ayat yang menurut kalian suka. Yang ketiga, lalu ceritakan ke papi, menurut kalian ayat itu punya maksud apa? Nanti papi bantu kasih pendapat. Jadi ceritanya di hari yang ke-10 saudara,
Artinya anak saya si Axel itu baca di Amsal ke-10. Dia ada tertarik di Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua yang bunyinya seperti ini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Awalnya dia tanya saya, "Papi, apa itu kefasikan?" Saya bilang sama dia, "Yuk kita sama-sama buka Google yuk." Saya buka Google, saya ketik kefasikan adalah. Di situ kami temukan arti kefasikan itu adalah cara yang tidak benar. Lalu dia tanya saya, "Jadi Axel gimana? Kan sekarang Axel belum cari uang." Benar ya saudara pertanyaan itu ya saudara ya. Saya mikir iya. Saya bilang ke dia, "Oh iya. Jadi penerapannya bisa begini Axel. Misalnya Axel saat ini sekolah, yang Axel kejar apa sih? Contohnya nilai bagus. Selama ini Axel ada nyontek gak di sekolah?" Saya nggak sengaja saudara sambungnya langsung ke arah situ. Karena saya berpikir harta yang dikejar seorang anak apa sih selain nilai yang bagus saudara. Axel dengan cengar-cengir menjawab saudara, "Iya, Axel pernah nyontek." Saya sebenarnya kaget saudara. Aduh, anak pendeta nyontek nih. Jadi ada satu soal tuh dia ngomong sama saya. Ya Axel nggak tahu jawabannya. Di situ saya nggak marah. Saya ketawa bareng sama dia. Saya hargai apa isi hati dia yang dia ungkapkan apa adanya kepada saya. Saya elus punggung dia sambil kasih penjelasan. Ya sebenarnya Axel nggak perlu nyontek. Kalau Axel nggak bisa isi ya udah nggak apa-apa. Buat apa orang tahu Axel kelihatannya bisa, pinter, tapi sebenarnya Axel nggak ngerti di bidang itu. Karena hasil itu diperoleh dari nyontek. Itu sebenarnya bukan hanya membohongi orang lain loh Sel. Tapi sebenarnya Axel sedang membohongi diri Axel sendiri. Axel nanti akan bingung suatu saat nanti kalau udah besar nanti. Axel itu sebenarnya bisa apa sih? Sukanya apa sih? Karena nggak tahu sebenarnya kita ini punya kemampuan di mana. Karena semua nilai Axel kan bagus, dihasilkan dari perjuangan. Iya, tapi hasil perjuangannya nyontek saudara. Halo para orang tua, kalau hati anak sejak kecil diisi firman dan dia tahu firman itu ternyata bisa diterapkan untuk dia berperasaan, berpikir, berbuat sebagai dia seorang anak, artinya kita sedang menyelamatkan anak kita dari maut. Amin. Contoh lain untuk para pekerja. Jadi penyebab karyawan itu susah maju dalam karirnya saudara, karena mereka sedang kena penyakit karyawan. Kalau saudara seorang karyawan, ingat jangan sampai kena penyakit. Coba ditampilkan. Ya mohon izin dokter, istilahnya ini agak berbeda saudara. Asma, asal mengisi absen. Ya. Kudis, ini jalurnya beda nih Pak Dokter izin. Kudis, kurang disiplin. Ginjal, gaji ingin naik tapi kerja lambat. Pucat, waduh Pak saya pucat apa? Dikit-dikit mau pulang cepat. Baru datang kantor sudah mau pulang cepat. Dan sebaliknya lagi berkata saya adalah karyawan Pak, dikaryakan untuk melawan. Sikap model begini yang menghambat kemajuan karir seseorang. Saudara, setiap perusahaan pasti punya kebijakan masing-masing. Mungkin perusahaan tempat saudara bekerja belum bisa memberikan gaji standar karena ya mungkin mereka memang belum mampu. Saran saya, kalau kita kerja ada yang kurang pas, pilihannya ada dua. Yang pertama, ajukan permohonan naik gaji baik-baik dan terus bertahan dengan sikap kerja yang lebih baik. Yang kedua, cari tempat baru yang lebih cocok hitungannya. Dan saat pindah, ingat baik-baik, tidak perlu merusak hubungan dengan protes dan sebagainya. Saya percaya saudara, kalau saudara miliki sikap hati yang positif seperti ini, maka karir saudara akan semakin cemerlang. Aminnya kecil banget saudara, ini masih belum percaya apa yang saya katakan nih. Saudara akan mempunyai masa depan yang lebih baik. Posisi dan penghasilan Anda akan meningkat di sebuah perusahaan. Lalu saudara, untuk saudara seorang pengusaha, pedagang, dalam menghadapi kompetitor kan saat ini kan udah makin banyak ya persaingan saudara. Jadi gimana sikap hatinya saat lihat saingannya lebih maju? Kan ada yang bilang doanya begini, Tuhan biar toko sainganku itu saat si Encek makan siang dia keracunan. Doa kayak gini mungkin dia terinspirasi baru nonton film Ice Cold saudara, ya. Film dokumenter yang lagi tren di Netflix saudara, ya. Jadi seharusnya doanya gimana dong Pak? Nah
Iya kan? Gimana seharusnya doanya? Tuhan, wah, berikan aku ide dan kreativitas supaya aku bisa mengembangkan bisnisku dan semakin maju. Nah, ini yang baru tepuk tangan. Poin yang kedua, sikap hati kita akan menentukan keseluruhan hidup kita, bahkan masa depan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, hati merupakan sasaran tembak dari lawan kita. Saya undang untuk tim P2M bisa maju ke depan. Saudara, sekitar beberapa tahun yang lalu saat saya sedang menjalankan sebagai leader, sebagai pemimpin Alpha yang saudara lihat di spanduk ini, yang keberapa lupa, dan tahunnya saya juga lupa, saudara. Jadi Alpha adalah program penginjilan dan pengembangan kesan Komsel di gereja kita. Saya teringat, saudara, saya ada konflik dengan istri saya. Oh, jarang-jarang saudara pendeta cerita nih. Padahal malamnya nanti saya dan istri akan memimpin Alpha di pertemuan keberapa saya lupa, karena di Alpha itu total ada 10 pertemuan. Dan siangnya itu saya masih konflik sama istri saya. Saya merasa benar, istri saya juga merasa benar. Sama-sama saling dieman aja, bertahan, gak mau adem. Saya akhirnya bingung gimana nih ya. Gak mungkin kan kita lagi diem-dieman ngejalanin pelayanan ya. Saya akhirnya datangi istri saya. Saya minta maaf. Jarang-jarang lo cowok dulu minta maaf. Gak ada tepuk tangannya nih. Walaupun hati kecil saya masih mau membenarkan diri dalam hati saya sebenarnya. Saya bilang sama istri, kita mau sampai kapan nih dieman begini? Pelayanan sudah di depan mata nanti malam. Saya bilang sama istri saya, kita kalau kayak gini terus, kamu dan aku sama-sama tidak ada ruginya kalau tidak menjalankan Alpha. Kita juga gak dibayar kok saat menjalani Alpha ini. Tapi dengan kita kalahkan kegiatan Alpha ini, tidak lanjut berjalan karena lagi berantem, artinya kita lagi kasih kesempatan iblis untuk menang. Lewat beberapa saat, istri saya setuju baikan, melunak, beres konfliknya, dan di malam itu kami menjalankan Alpha dengan sukacita dan tanpa beban. Saat sudah baikan, lewat beberapa hari, ceritanya sudah mesra lagi nih ya. Iya loh, masa berantemnya lama-lama nih. Di gereja ini gak ada yang berantem lama-lama ya. Istri saya cerita kenapa dia mau baikan. Dia sangat tersadar oleh kata-kata saya. Kalau konflik terus dilanjutkan, artinya kita kasih kemenangan iblis. Saudara, dalam mengikuti bahkan melayani Tuhan, ada potensi besar saudara mengalami yang namanya disakiti, dikecewakan, dikhianati, digosipin, bahkan disalah mengerti. Makanya ada orang bilang, Pak, kok aku baru mau ikut Tuhan, ada aja masalahnya. Nah ini saya kasih tahu jawabannya. Semua itu karena hati kita adalah sasaran tembak dari si iblis. Supaya simple aja, supaya saudara terpancing untuk membalas, rumah tangga hancur, saudara stop pelayanan, stop melayani Tuhan, stop melangkah buat Tuhan, stop hidup jadi berkat. Itu maunya iblis. Dan saudara harus ingat, kalau hari-hari ini itu sedang terjadi dalam kehidupan saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa menjaga hati kita. Baik itu orang tua, suami, istri, pacar, bahkan pendeta sekalipun. Di Alkitab tidak pernah bilang izinkan orang lain jaga hati kamu. Yang Tuhan katakan adalah jagalah hatimu untuk tetap berpusat kepada Tuhan. Kelihatannya nggak adil memang, seakan-akan kita seperti menjadi orang yang bodoh, yang selalu harus mengalah dalam hidup ini. Tapi karena Tuhan adalah pusat di hidupku, aku mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan sudah Yesus lakukan. Peristiwa malam sebelum Yesus disalibkan, apa isi doa Yesus kepada Bapa? Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, Yesus ucapkan begini, bukan ketawa-ketawa saudara sambil ongkongan kaki saudara,
nyantai kayak ngopi gitu. Di kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38 dikatakan hati Yesus sangat sedih sampai mau mati rasanya. Artinya Yesus sebenarnya berat untuk dia mau disalibkan. Tapi Yesus lanjutkan dengan bilang begini, yang terpenting bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Singkat cerita, Yesus ngalah. Gak apa-apa dicap orang salah, padahal dia gak salah. Gak apa-apa, supaya rancangan Bapa yang terjadi. Lanjutlah dia akhirnya menjalani proses penyalipan. Hasilnya apa? Apakah sesungguhnya Yesus beneran kalah? Enggak. Yang kalah siapa? Maut. Iblis yang kalah. Dan Yesus tercatat sebagai sosok pribadi yang paling jadi berkat terbesar bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena dari langkah besar yang dilakukan Yesuslah kita bisa memperoleh keselamatan dan lepas dari hukuman dosa. Ini pesan hikmat saya yang terakhir buat saudara. Saat mengikuti dan melayani Tuhan, sesuatu yang kurang memuaskan hati itu pasti bisa terjadi dalam hidupannya kita. Tapi kalau saudara tetap jaga hati saudara, hadapi dengan terus melayani, maju terus melangkah buat Tuhan, terus hidup mau jadi berkat, itu artinya iblis sedang kita kalahkan. Dan yakinlah, langkah berat saudara itu sebenarnya terdapat berkat-berkat besar yang akan saudara hasilkan buat orang lain. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ingat rumus di awal yang tadi saya sebutkan. Buka rumusnya saudara. Ya, hikmat Tuhan yang kita terima disambut dengan hati yang sehat, itu akan menghasilkan kehidupan yang berbuah. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Mari bagi berdiri kita nyanyikan satu lagu. Membawa hatiku hanya membawa hidupku
patara la pangada sikira la patara. Ura para la sikira la para la sikira la. Kira para la sikira. Mari kita sembah Tuhan sama-sama pada pagi hari ini. Ura para la sikira la. Kira para la sikira para pangada la pangada sikira la. Ura para sakara para la sikira. Tuhan mau berbicara kepada saudara. Buka hati saudara. Tuhan mau masuk dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Masuk ke dalam hati saudara terdalam. Kira patah para lapangan sekira lapangan. Kira para sekira para lasekira. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kira para sekira para sekira. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau serius buat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. La patara la 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 sela la para sela la para la para sela la para. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, kalau hari-hari ini saudara berpikir, oh wajar, kalau hidup itu memang harus ada senangnya dikit, nyicip-nyicip boleh, untuk pergaulan boleh. Saudara, ada istilah buat anak kok coba-coba. Saudara, untuk anak kita berikan yang terbaik, nutrisi yang terbaik. Apa yang kita punya kita berikan yang berharga untuk anak kita. Tapi hari ini saya mau katakan pada saudara, hati saudara adalah bagian yang berharga juga dalam hidup saudara. Untuk apa saudara coba-coba untuk mengisi hati saudara untuk sesuatu yang tidak berguna, untuk mengisi sesuatu yang sifatnya dunia? Apakah mereka semua bisa mempertanggungjawabkan resikonya dalam hidup saudara? Ingat saudara, kasih hati saudara sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Karena cuma Tuhanlah yang paling bertanggung jawab. Dia memberikan hati, Dia memberikan mengizinkan pencobaan. Tapi Dia juga bertanggung jawab untuk memulihkan hati kita. Dia membungkus hati kita. Dia akan mengisi hati kita. Saudara, ingat saudara, apapun keadaan saat ini, itu bukan artinya saudara bisa berespon tidak baik kepada orang. Karena dari hati saudara, kalau saudara jaga kesehatan hatinya, sabar, sabar. Sesuatu yang belum terjadi sesuai harapan saudara itu sabar. Tetap berespon baik, tetap berespon baik. Semuanya itu akan terjadi indah pada waktunya. Dan terus saudara melangkah, saudara melangkah. Orang akan melihat dari sikap saudara. Orang akan melihat hati saudara adalah hati yang terpancar kehidupan. Dan ingat saudara, di setiap kehidupannya kita, saudara mau pelayanan, saudara gak mau pelayanan, Tuhan gak rugi. Tapi ingat saudara, pada saat saudara menahan diri saudara untuk Tuhan, itulah di saat dimana saudara sedang dikeker iblis. Saudara harus waspada. Pada saat saudara sedang mempertahankan sebuah perselisihan, saudara sedang mempertahankan sebuah pertengkaran, biarin, saya mau lihat dia dulunya harus minta maaf kepada saya. Ingat saudara, momen-momen seperti itulah sebenarnya iblis sedang ketawa. Melihat rumah tangga saudara sedang tidak harmonis, rumah tangga saudara sedang tidak dipenuhi dengan sukacita, pelayanan lagi berantakan, tim gereja sedang tidak berjalan dengan baik, gereja kocar-kacir. Saudara sedang tidak merugikan teman. Tapi sebenarnya semuanya itu iblis sedang bekerja merusak semua hubungan yang ada. Waspada, kita harus waspada. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami lengah menjaga hati kami. Kami hari ini sadar bahwa menjaga hati harus penuh dengan kewaspadaan, seperti menjaga harta yang paling berharga dalam kehidupannya kami. Kami mau hari ini Tuhan yang masuk dalam kehidupannya kami, penuhi hati kami, sehingga kasih Tuhan yang mengisi kehidupan kami secara penuh
Hati kami mau dibentuk menjalankan apa yang Tuhan rancangkan, sehingga kami bisa mengalami kehidupan yang indah yang Tuhan siapkan buat kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pagi hari ini Tuhan kiranya ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih membalut hati, menyembuhkan luka di hati, dan memberanikan kami untuk melakukan langkah iman pemberesan. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu dengan penuh mujizat itu. Kami yakin dan percaya rumah tangga kami akan kembali disembuhkan, ekonomi kami kembali akan disembuhkan, hubungan kami dalam pelayanan akan disembuhkan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mendekati akhir tahun 2023 ini, kiranya berkat Tuhan tercurah buat setiap dari kami, sehingga kami boleh menoleh ke belakang dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena melihat betapa indahnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan Amin. amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman MDC News tanggal 15 Oktober tahun 2023. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Anda bukan orang asing di tempat ini. Dan saya ingin bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan. Akan ada usher yang akan melayani Bapak Ibu dan akan diberikan souvenir. Baik, jika Bapak Ibu ingin mengenal MDC Bandar Lampung, kami mengundang untuk dapat mampir ke ruko MDC. Ada welcome lounge dan tim yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengundang buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah 2-3 kali ibadah dan belum tertanam di dalam kesan atau komsel, dapat menghubungi tim Asher untuk info kesan di area mana saja. Berikut adalah kesan-kesan yang ada di gereja. Hari ini tanggal 15 Oktober pukul 9.30 akan ada komunitas Happy Heart di Ruko MDC dengan pembicara Bapak Basuki. Saya mengundang buat Bapak Ibu yang sudah 50 tahun ke atas boleh mengikuti acara ini. Setelah ibadah 1 pukul 9.30 boleh langsung ke Ruko MDC di seberang Hotel Yuna untuk mengikuti acara ini. Hari Jumat tanggal 20 Oktober ada doa pelayan di Ruko MDC pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 21 Oktober ada ibadah youth di Ruko MDC juga pukul 17.30. Hari Minggu tanggal 22 Oktober kita akan kembali beribadah umum di Hotel Yuna lantai 2 di ruangan ini yang akan dilayani oleh Ibu Melia Nirim. Ibadah 1 pukul 7.30, ibadah 2 pukul 9.30, ibadah 3 pukul 11.30. Di hari Minggu juga tanggal 22 Oktober ada ibadah anak atau Joy Kid di Ruko MDC pukul 9.30. Hari Minggu tanggal 22 Oktober akan diadakan acara Shine Woman atau kami mengundang seluruh para wanita untuk mengikuti acara ini di Ruko MDC pukul 17.30 dan disertai potluck yang akan dilayani oleh Ibu Melia Nirim. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dana pembangunan dan misi boleh mentransfer melalui rekening yang tertera di layar. Mohon memberikan keterangan saat mentransfer seperti persembahan untuk umum, image, Joy Kid, persepuluhan, pembangunan atau sebagainya. Berikut adalah data persepuluhan dan persembahan di bulan Oktober 2023. Pembangunan gedung gereja. Akan diadakan baptisan selam
yang diadakan pada hari Minggu tanggal 5 November di Hotel Sheraton pukul 3 siang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Novilia atau pemimpin kesan masing-masing. Pendaftaran paling lambat tanggal 15 Oktober 2023 karena akan ada wawancara untuk setiap peserta baptisan dan hal ini memakan cukup banyak waktu. Ada bazar Joy Kids setiap kali setelah ibadah di Ruko MDC. Harap Bapak Ibu dapat mensupport teman-teman kita dan pelayanan untuk di Joy Kids ini. Untuk iklan agenda, kami mengundang atau mengajak Bapak Ibu yang ingin memasang iklan agenda dapat menghubungi ke Ibu Windy dengan nomor yang tertera di layar. Terima kasih. Kita akan melihat video Alfa. Bapa, ini hatiku, ku mau datang di hadapan. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam mengikut Yesus sudah menjadi keharusan bahwa hidup kita harus berbuah. Hal tersebut senada dengan visi gereja kita, yaitu menjangkau dan memuridkan. Maka dari itu, wadah Alfa yang ada di gereja kita adalah sebuah wadah yang tepat untuk mendapat menjangkau jiwa. Melalui Alfa, saya mengajak beberapa rekan yang puji Tuhan mereka ikut. Tentu saja hidup mereka diubahkan bahkan bertobat. Shalom, nama saya Tukinem. Saya seorang asisten rumah tangga saya, sehingga anugerah keselamatannya telah menyelamatkan saya. Melalui Alfa, hidup saya orang yang mengajak saya untuk mengikuti Alfa ini. Melalui setiap minggunya, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saya, sehingga saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mengundang Bapak, Ibu untuk dapat mengajak kenal-kenalan agar hidup mereka pun diubahkan. Itu dalam kesempatan Alfa yang sekarang, saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengingat jika ada rekan atau keluarga yang dapat diajak ke Alfa yang ada. Semangat, sukacita rekan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk selalu menjaga hati kami untuk tertuju kepada Engkau. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, biar kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberikan, Tuhan yang membalas sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kota bentengku, bawa Tuhan juga.
tepuk tangan sekali lagi paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah pertama ini. Kami mau berdoa bersama-sama untuk training pelaksanaan kesan kelompok saling membangun yang ditujukan bagi para pemimpin kesan, para asisten memimpin kesan, bahkan para calon asisten memimpin kesan yang masih ada training di hari Senin pada tanggal 16 Oktober 2023. Kiranya Tuhan yang memberkati training ini. Setiap PK, memimpin kesan dan asisten dan juga calon asisten memimpin kesan dapat menghadiri training ini, dan akhirnya kami bisa semakin semangat satu tim melayani jiwa-jiwa di dalam kesan. Mari jemaat Tuhan, untuk kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan di Bilangan pasal 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26 dikatakan Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Katakan amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Tuhan berikan kami keberanian untuk melangkah, melakukan yang terbaik buat kehidupannya kami untuk Tuhan, memberitakan Injil dan mengajak orang kenal Tuhan lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Berikan Tuhan tepuk tangannya paling meriah.